Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore kepada Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Khususnya Bapak Ibu yang diberikan tugas tambahan, diberikan amanat sebagai wali kelas di kelas 10, 11, atau 12 SMA. Bapak Ibu guru wali kelas yang saya hormati, dalam kesempatan video ini saya akan berbagi pengalaman menjadi atau pesan sebagai menjadi wali kelas selama pandemi COVID-19 ini. Tujuan video ini saya buat Bapak Ibu bukan untuk mengajari Bapak Ibu yang jauh lebih senior dari saya, jauh pengalamannya lebih banyak dibandingkan saya. Bahkan tingkat keilmuannya pun jauh, dan saya akan banyak belajar dari Bapak Ibu wali kelas khususnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dimanapun Bapak Ibu berada, ketika kita menjadi wali kelas, maka tentu dibutuhkan beberapa hal, sehingga manajemen kelas kita tetap berjalan dengan baik. Yang pertama, Bapak Ibu, prinsip dasar utama adalah ketika kita menjadi wali kelas, maka pastikan kita harus jauh lebih banyak mendengar masukan, keluh kesah, ya cerita dari anak-anak kita. Kita harus banyak mendengar, karena mereka butuh orang-orang yang seperti kita sebagai orang tuanya di sekolah, dan kita harus mampu memfilter berbagai macam informasi dari anak-anak kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, prinsip yang kedua adalah kita harus mengedepankan kolaborasi. Sepertinya sudah bukan zamannya lagi ketika kita sebagai wali kelas, semua anak-anak kita harus mengikuti perintah kita tanpa alasan yang belum kita sosialisasikan kepada anak-anak didik kita. Jadi, kolaborasi itu sangat penting sekali Bapak Ibu untuk kita komunikasikan, sosialisasikan terlebih dahulu kepada anak-anak kita. Sesungguhnya, dua prinsip itu kita sebagai manusia, dua prinsip itu hendaknya kita jalankan untuk mendapatkan manajemen kelas yang bagus, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, yang memang tidak mudah menjadi wali kelas di tengah pandemi COVID. Kemudian, adapun prinsip yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita menyadari bahwa yang menentukan masa depan, penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka tugas kita sebagai wali kelas cukup pada dua prinsip yang tadi. Selebihnya kita serahkan semuanya kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita doakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dua prinsip di awal saya jadikan beberapa aspek atau beberapa langkah untuk menerapkan dua prinsip yang tadi saya sampaikan. Izinkan saya share kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu, kita sebagai wali kelas di awal semester, kita harus mengumpulkan biodata pribadi peserta didik. Tujuannya adalah kita ingin mengetahui latar belakang peserta didik. Mari sama-sama kita lihat. Di sini saya membuat beberapa link Google Form, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah biodata diri untuk wali kelas siswa atau peserta didik perwalian saya kelas 10 MIPA 2. Kita lihat di sini ada nama lengkap, kemudian agama. Ini tujuannya menghindari tatkala ada peserta didik kita yang mungkin ada terjadi kesalahan data di Dapodik atau di Irapon. Nah, kita sebagai wali kelas bisa segera mengkonfirm kepada pihak kurikulum sekolah. Kemudian asal sekolah, yakni SMP,
atau kalau siswa kita atau anak kita mutasi disebutkan asal sekolah SMA-nya, kemudian alamat rumahnya. Walaupun kita di tengah pandemi COVID-19, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu kalau kita ada masa di mana kita diharuskan untuk melakukan kunjungan. Kemudian hobi. Hobi ini tujuannya adalah agar tatkala ada kegiatan oleh tim kesiswaan sekolah, kita bisa melacak. Terkadang peserta didik mungkin malu ketika ingin menyampaikan kelebihannya, tapi kita bisa cross-check. Oh, ternyata anak kita yang ini hobinya ini loh, kayaknya cocok nih untuk kegiatan lomba atau kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian prestasi akademik dan non-akademik. Di awal ini kita minta peserta didik menyampaikan, supaya kita bisa memetakan. Karena langkah-langkah selanjutnya nanti akan saya sampaikan, kenapa saya buat Google Form atau link Google Form-nya seperti ini. Ini saya berikan kepada anak-anak saya di awal bulan Juli lalu. Ya, ketika setelah MPLS, mereka dibagikan kelas dan dia masuk ke dalam kelas perwalian saya. Nah, disitulah saya minta anak-anak untuk mengisi. Nah, kemudian pertanyaan yang tidak kalah penting yaitu apakah kamu memiliki HP Android atau minimal RAM 2 GB? Karena ini untuk menghindari tatkala peserta didik mengalami kendala. Ketika pada pelajaran tertentu menggunakan aplikasi-aplikasi yang mungkin cukup berat, kita bisa membantu menjelaskan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar ke anak-anak kita. Kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Kemudian juga apakah kamu memiliki laptop atau netbook dengan kapasitas RAM minimal 2 GB? Kenapa Bapak Ibu saya selalu menyampaikan RAM 2 GB? Karena RAM 2 GB itu paling minimal banget. Paling minimal banget dia bisa menjalankan aplikasi seperti Zoom, kemudian Google Meet, kemudian aplikasi YouTube ya. Walaupun aplikasi YouTube-nya itu kualitas videonya itu mungkin kualitas gambarnya mungkin 480 itu sudah lancar. Kalau 720 sampai 1080 pixel itu agak patah-patah Bapak Ibu. Makanya saya katakan selalu minimal paling tidak dia memiliki laptop atau netbook minimal dengan kapasitas RAM 2 GB. Kemudian kartu internet apa yang kamu gunakan? Nah, ini kita bisa cross-check provider yang mereka gunakan, kartu-kartu handphone yang mereka gunakan. Sekali lagi tujuannya adalah kita ingin memetakan kebutuhan atau latar belakang dari peserta didik kita. Kemudian kita juga bisa tanya apakah di rumah kamu terdapat WiFi, kemudian apakah kamu peserta KJP atau KI. Pembelajaran online kelas 10 IPA 2 semester genap. Ini sudah saya perbaharui di semester ganjil, kemudian karena kita sudah masuk di semester genap, modul ini saya perbaharui. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang hebat, dan diberikan amanah yang lebih, yaitu menjadi wali kelas, kita juga harus, atau bukan harus ya, setidaknya kita membuat semacam ini Bapak Ibu, buku pedoman. Fungsinya bisa dibaca oleh peserta didik. Kemudian kita juga harus berkomunikasi dengan orang tua, sehingga orang tua juga bisa melihat pedoman BDR, sehingga diharapkan orang tua juga bisa terlibat dalam proses belajar dari rumah, paling tidak mereka memantau kondisi anak-anaknya dari tempat pekerjaan mereka masing-masing. Kita buat daftar isinya, kita singkat saja Bapak Ibu, ini pengantar, kemudian guru mata pelajaran. Karena siswa perwalian saya ini kelas 10, jadi mereka dari SMP dan tentu belum sama sekali mengenal Bapak Ibu gurunya, maka saya memasukkan daftar Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas perwalian saya, kemudian termasuk kode gurunya, kemudian nomor handphone guru. Nah, karena ini sedang proses pembuatan video, maka nomor gurunya saya hapus. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu, saya membuat PJ kelas, penanggung jawab kelas atau penanggung jawab mapel. Jadi setiap mata pelajaran memiliki penanggung jawab. Tentu ini sudah digunakan oleh Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah membuat modul atau pedoman BDR kelas 10 MIPA 2 atau kelas di mana Bapak Ibu mengajar. Nah, kemudian kita juga buat tata tertib selama belajar dari rumah. Di sini saya buat nomor 1 paling penting sekali, mengikuti segala tata tertib SMA N45 tempat saya mengajar dengan penuh tanggung jawab. Saya cantumkan ini di nomor 1 karena peraturan yang akan kita buat, peraturan yang akan kita sepakati oleh anak-anak kita tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di sekolah. Dan pasti kita hanya menurunkan butir-butir peraturan dari sekolah
kita masing-masing. Kemudian yang kedua, mengikuti segala kegiatan yang diselenggarakan oleh SMA 45 Jakarta. Dalam hal ini, dari bidang kurikulum, kesiswaan, ataupun sarana prasarana dan humas. Sehingga ketika ada kegiatan dari sekolah, peserta didik, anak-anak perwalian kita bisa kita libatkan dengan maksimal, Bapak Ibu, karena ini sudah tertulis jelas di pedoman BDR mereka. Dan yang ketiga, mengisi daftar hadir tepat waktu. Ini poin yang ketiga. Untuk di kelas perwalian saya maksimalkan atau batasi maksimal pukul 7 pagi. Logikanya atau perhitungannya adalah sekolah normal jam 6.30 mereka sudah harus masuk. Sudah masuk sekolah. Maka jam 07.00 itu bagi saya itu sudah merupakan satu kelonggaran. Dan ini sudah kita sepakati bersama. Saya sudah sosialisasikan kepada anak-anak melalui pembinaan setiap bulan. Kemudian juga disosialisasikan juga kepada orang tua peserta didik. Kemudian, menggunakan seragam sesuai dengan hari belajar, Senin sampai Jumat. Kemudian membaca seluruh informasi penting yang disampaikan oleh WhatsApp. Kemudian mengaktifkan WhatsApp dan handphone selama jam pembelajaran. Dan sebagainya. Dan poin nomor 9, jika ada kendala selama kegiatan belajar, seperti perangkat HP bermasalah, maka peserta didik yang bersangkutan menghubungi wali kelas melalui WhatsApp pribadi, bukan di grup kelas. Kenapa saya katakan ini? Bapak Ibu, mungkin bagi kita laporan seperti itu biasa saja. Tapi bagi mereka, di usia-usia mereka, di usia sedang mencari identitas diri, di usia-usia yang mungkin penuh dengan tingkat kelabilan yang tinggi, sangat labil gitu ya. Mereka sedang mencari eksistensi diri, mereka sedang mencari identitas diri, maka mungkin bagi mereka itu sangat malu Bapak Ibu. Kalau dia harus menyampaikan di kelas, mohon maaf, di tengah teman-temannya yang mungkin dengan fasilitas yang memadai, tapi dia tidak memiliki handphone. Maka saya sangat menganjurkan kepada siswa saya untuk menghubungi saya melalui pribadi. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jika peserta didik sakit atau izin, maka orang tua yang chat ke saya melalui pribadi, kemudian menjaga komunikasi aktif, dan perhatikan bahasa komunikasi dalam grup WhatsApp dan kelas online. Bapak Ibu, pada poin 12 ini, di awal pembinaan saya di bulan Juli, saya menyampaikan tata cara WhatsApp ke guru atau Bapak Ibu guru. Kita ajarkan Bapak Ibu. Kita berikan contoh. Jadi kita ada tindakan preventif. Ada tindakan di awal, kita mensosialisasikan, kemudian kita jalankan, dan baru ada sanksi di situ. Itu prinsip-prinsip yang harus kita jaga sekali. Kemudian yang ke-13, setiap peserta didik yang melanggar tata tertib mengisi link pembinaan wali kelas sebagai berikut. Jadi, di peraturan kelas yang kita buat, kelas 10 IPA 2 ini, jadi prosesnya gini Bapak Ibu. Saya ngobrol dengan pengurus kelas, ketua kelas, dan sekretaris kelas. Itu kita ada masalahnya misalnya, ini ada nih laporan dari beberapa guru tentang anak-anak ini yang sering tidak mengumpulkan tugas. Maka anak-anak ngeluh tuh kepada saya, PJ juga ngeluh kepada saya, Pak, kita chatting dia nggak dibalas, hanya dibaca aja. Bapak Ibu, tatkala ada anak-anak yang melapor kita seperti itu, kita jangan emosi dulu Bapak Ibu. Kita harus cari tahu benang merahnya dulu dan kita diskusikan. Nah, kalau saya biasanya begini, menurut kalian gimana solusinya supaya masalah ini tidak ada lagi di kelas kita? Kemudian mereka juga agak bingung, maka saya tawarkan solusi. Coba Pak Andri punya solusi nih seperti ini, gimana kalau dia mengisi link pembinaan wali kelas, tetapi prosesnya cukup panjang sehingga teman-teman kalian itu tidak langsung mengisi link pembinaan, harus ada pengingat dulu nih dari kamu sebagai temannya. Seperti apa Pak prosesnya? Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Sekarang Bapak Ibu kita cek dulu, kita lihat dulu link pembinaan wali kelas. Binaan wali kelas. Jadi laporan ini akan saya laporkan kepada orang tua peserta didik, termasuk peserta didik melalui WhatsApp group setiap minggu. Ya, setiap minggu atau paling telat kalau saya mungkin banyak tugas di akhir bulan. Saya akan sampaikan ini, ya sifatnya adalah pembinaan. Seperti itu. Kita awali dengan nama lengkap, kita awali dari judul, kemudian keterangannya, kemudian nama lengkap, kemudian tanggal pelanggaran tata tertib, dan pelanggaran tata tertib. Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama bahwa pelanggaran ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh peserta didik selama
proses belajar dari rumah. Yaitu pertama, terlambat isi link absen. Kemudian yang kedua, tidak isi link absen. Ya, kalau terlambat isi link absen berarti dia di atas jam 7. Kemudian tidak isi link absen, berarti dia bangunnya mungkin kesiangan atau lupa. Kemudian tidak mengerjakan tugas. Ini biasanya dapat laporan dari guru mapel, kita langsung follow up, kita langsung terima laporan tersebut. Kemudian ikut atau tidak ikut penilaian harian mata pelajaran, atau tidak ikut PAS, atau tidak ikut PAT. Kemudian tidak ikut pembinaan wali kelas. Nah, kemudian saya tanya, apakah kamu sudah mendapat pembinaan dari wali kelas? Nah, kemudian tidaklah pertanyaan ini muncul, melainkan saya sudah berikan pembinaan. Seperti itu. Kemudian, apakah kamu berjanji akan meningkatkan kedisiplinan belajar selama BDR? Nah, dia tinggal pilih sendiri. Iya atau tidak. Bapak Ibu juga bisa menambahkan, misalnya di kolom setelah pelanggaran tertib, tata tertib, Bapak Ibu bisa menambahkan alasan. Misalnya, alasan pelanggaran tata tertib itu terjadi. Nah, nanti anak-anak bisa mengeksplor alasannya seperti apa. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu, salah satu contohnya. Ini sudah ada 4 siswa saya yang melanggar tata tertib, dan mereka sudah saya bina, dan mereka saya minta untuk mengisi link ini sebagai bukti laporan saya, bukti otentik, laporan kita sudah melakukan pembinaan sebagai wali kelas. Bapak Ibu, harapan orang tua, harapan sekolah, harapan pemerintah melalui Dinas Pendidikan itu sangat besar sekali kepada kita sebagai wali kelas. Kita lanjutkan Bapak Ibu, setelah kita buat ini, buat peraturan, kemudian ada mengisi bukti pembinaan wali kelas, kita lanjutkan lagi kepada, misalnya kita fokus lagi ke sini Bapak Ibu, buku pedoman online. Oke, baik, kita juga bisa informasikan informasi kita, informasi wali kelas. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, yang paling penting. Paling penting sekali pada buku pedoman ini, selain peraturan tata tertib, yang kedua adalah tugas kepengurusan kelas. Nah, seringkali kita hanya memposisikan anak-anak kita, kamu ketua kelas ya, kamu PJ ya. Nah, terus tugasnya apa? Nah, ini kadang-kadang anak-anak suka bertanya. Dan mungkin karena mereka baru, dan jadi mereka nggak berani bertanya. Akhirnya mereka mengikuti satu hal yang mungkin sebetulnya kurang sempurna. Bukan salah ya, tapi kurang sempurna. Maka ada baiknya Bapak Ibu kita membuat job description kepada anak-anak kita, khususnya pada kepengurus kelas. Kita juga tampilkan tugas wali kelas. Ya, kita tampilkan tugas wali kelas, setidaknya ada 4 poin, ini minimal banget. Kemudian tugas ketua kelas, yaitu membantu wali kelas mengkoordinasikan anggota kelas, kemudian menginformasikan kepada wali kelas tentang segala permasalahan yang terjadi dalam kelas online, dan ketiga, menjaga komunikasi dan keaktifan anggota kelas di dalam kelas online. Kemudian sekretaris 1 pun, dia tidak beda jauh ya dengan ketua kelas, dia sifatnya membantu, karena kan ini kan kita sistemnya BDR Bapak Ibu. Jadi kita tidak cukup untuk 1 orang pengurus. Jadi mereka harus ada dibantu oleh 2 sekretaris. Kemudian kita lanjut ke penanggung jawab mata pelajaran. Nah, ini yang biasanya sering terjadi karena kita SMA ini ada sekitar 15 mata pelajaran. Yang pertama, menjaga komunikasi dengan guru mapel setiap terdapat jadwal mapel tersebut. Jadi saya sering bilang kepada PJ-PJ di kelas perwalian saya, gunakan bahasa yang sopan. Ini loh tata cara WA ke guru. Kemudian kalau ada laporan, langsung ya kalian share ke Pak Andre, wali kelas, dan ke grup resmi. Kemudian yang kedua, menanyakan perihal kegiatan belajar. Kisi-kisi ulangan harian, tugas, dan hasil ulangan dari guru mapel untuk dibersama dengan anggota kelas. Nah, biasanya Bapak Ibu, saya di grup suka bilang kepada, kita punya 3 grup, 3 WhatsApp grup. Ini untuk anak-anaknya aja. Yang pertama, grup WhatsApp grup pengurus kelas. Isinya ada saya, wali kelas, kemudian pengurus kelas, misalnya ketua, sekretaris, dan penanggung jawab kelas. Ini isinya ada, seperti itu. Kemudian yang kedua, WhatsApp grup untuk seluruh anggota kelas. Kemudian yang ketiga, WhatsApp khusus pengiriman foto timestamp daftar hadir setiap pagi. Jadi kita punya 3.
Nah, kemudian saya sering bilang sama mereka PJ-PJ itu dan mereka lakukan. Saya sampaikan, silakan kalian WhatsApp ke guru PJ kalian masing-masing, guru mapel kalian masing-masing, terkait kisi-kisi ulangan yang akan diujikan. Kemudian kalian juga bisa meminta nilai atau remedial atau tugas-tugas yang belum dilaksanakan. Itu tugasnya PJ Mapel. Kemudian share informasi. Dan yang paling penting, PJ harus melaporkan kegiatan pembelajaran pada hari itu. Kenapa harus kita lakukan seperti ini Bapak Ibu? Sekali lagi Bapak Ibu, kita sebagai wali kelas ini tugasnya tidak mudah. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana kita nggak bisa melihat langsung proses pembelajaran peserta didik kita. Sementara, harapan sekolah, harapan pemerintah, dinas pendidikan, harapan orang tua, itu begitu besar kepada kita. Bahkan tidak jarang guru-guru itu sering bertanya kepada kita wali kelas, dan memang kitalah sebagai garda terdepan yang mengetahui seluk-beluk informasi peserta didik kita. Maka saya membuat backup, ya, agar ketika terjadi sesuatu ketika dalam rapat pleno atau ada keluh kesah dari beberapa Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas saya punya bukti ini Bapak Ibu. Sekarang saya akan tunjukkan belajar. Hari ini ada 3 mapel, maka ada 3 laporan Bapak Ibu. Nah, di sini ada nama PJ, kemudian tanggal hari itu, kemudian waktu, jam pelajarannya kapan, kemudian pelajarannya anak-anak bisa memilih langsung, kemudian kegiatan pembelajaran. Di sini saya ingin melihat secara lihat grafiknya Bapak Ibu. Dalam waktu seminggu atau dalam waktu sebulan, berapa mata pelajaran yang menggunakan yang kegiatan belajar yang menggunakan tugas, menggunakan Zoom Meet, kemudian video pembelajaran, kemudian penilaian harian. Sehingga saya bisa menganalisis, kira-kira peserta didik saya ini, anak saya ini, dia mengucapkan informasi benar apa adanya, atau hanya sebagai tindakan-tindakan yang tidak baik. Seperti itu. Misalnya, Pak, kuota saya habis, Pak, dan sebagainya. Begitu saya cek, nggak taunya isinya tugas semua kegiatannya. Tidak ada yang Zoom Meet, dan lain sebagainya. Kemudian, peserta didik yang sudah mengirim foto. Nah, di sekolah kami, itu ada kegiatan pelaporan foto timestamp ketika lagi belajar. Nah, biasanya yang buat kolase foto itu guru mapel yang bersangkutan atau PJ mapel tersebut. Untuk mengecek, karena PJ ini sering komplain kepada saya sebagai wali kelas, dia bilang, Pak, saya nunggu-nunggu foto tuh banyak yang telat kirim, Pak. Bahkan saya harus menjapri satu-satu, Pak. Saya harus hubungi mereka satu-satu untuk kirim foto timestamp. Ya udah, oke, kita cari solusinya. Cari solusinya gimana? Solusinya adalah kita buat laporan PJ seperti ini. Jadi kalau yang sudah ngirim foto ke kamu checklist. Jadi anak-anak nggak usah nyatet di buku lagi, Bapak Ibu. Dia cukup sekali kerja. Dia sekali mengerjakan tugas ini. Jadi dia nggak perlu mencatat. Saya tanya sama anak-anak, sama PJ, lebih mudah kamu mendata yang tidak mengirim atau yang mengirim? Di kelas kita lebih mudah mendata yang mengirim, Pak. Oh ya udah, kita checklist yang sudah mengirim aja. Kita checklist gitu kan. Kemudian di PJ checklist. Nah, kemudian saya minta juga bertanya tugas dari guru beserta deadline-nya. Misalnya ada guru mapel tertentu memberikan tugas, dijelaskan nih oleh PJ-nya. PJ-nya menjelaskan, kemudian deadline-nya kapan. Untuk apa Bapak Ibu? Sekali lagi, untuk memantau tugas kita sebagai wali kelas. Kemudian apakah kamu sudah kirim foto kolase ke guru mapel? Nah, dia sudah jawab sudah. Ini kan sifatnya reminder, mengingatkan. Agar PJ itu ingat bahwa saya harus mengirim kolase foto kepada guru mapel saya. Untuk meminimalisir peserta didik tidak mengikuti kegiatan belajar, di kelas kita juga membentuk kelompok belajar. Ini saya buat berdasarkan penilaian saya dalam hal akademik, kemudian dalam hal tingkat kasus, anak-anak itu sering melakukan kasus apa, itu saya random, saya mix, agar grup ini ada yang bisa memberikan masukan sama anggota, ada yang bisa menginformasikan pembelajaran sama anggota, ada yang mungkin agak tegas atau jiwa kepemimpinannya lebih dominan dibandingkan anggota yang lain. Tapi tentu ini di bawah kontrol, bukan di bawah kendali ya, artinya di bawah kolaborasi dengan saya. Artinya saya sebagai wali kelas tidak melepas atau tidak memberikan tanggung jawab seutuhnya kepada PJ, tidak, kepada ketua kelompok, tidak.
Karena gini Bapak Ibu, di usia mereka itu lebih nyaman mereka ngobrol satu dengan yang lain. Faktanya itu. Jadi kita sebagai wali kelas yang mungkin dipandang oleh mereka usianya jauh lebih tua dibandingkan mereka, kita ada keterbatasan, ada gap yang membatasi antara kita dengan mereka. Untuk itulah kita bentuk kelompok belajar ini. Nah, fungsinya adalah yaitu berkoordinasi dengan PJ Mapel. Jadi PJ Mapel itu dapat laporan dari guru. Nih, kita simulasi. Ada guru yang melaporkan kepada PJ Mapel. Kemudian PJ Mapel kirim ke grup. Nah, di situ ketua kelompok akan melihat, oh ini ternyata anggota saya yang belum mengumpulkan. Nah, ketua kelompok membantu menghubungi anggotanya. Seperti itu. Kemudian saling mengingatkan. Mereka dalam kelompok belajar saling mengingatkan, kamu sudah ngumpulin belum? Oh, kamu sudah belajar ini belum? Dan lain sebagainya. Kemudian ketua membantu PJ Mapel untuk mengingatkan tugas. Kemudian saling mengingatkan pengisian absensi kehadiran melalui link. Jadi prinsip di kelas kami yang kami bangun dari kelas 10 IPA 2 ini adalah kolaborasi Bapak Ibu. Sesuai dengan abad 21 ini salah satunya adalah kolaborasi gitu ya. Jadi kita tidak menjadi beban juga bagi kita. Jadi kita pikul bersama amanah dan tugas ini demi mendapatkan prestasi akademik dan non-akademik dari anak-anak kita. Kemudian ini kelompok belajarnya Bapak Ibu, kita buat, ya kita komposisikan sendiri, tentu saya yakin Bapak Ibu sudah memahami anak-anak kita, kemampuannya, latar belakangnya, dan lain sebagainya. Dan terakhir, aplikasi yang biasa digunakan, tujuan saya adalah kan kita mengenalkan, mensosialisasikan kepada orang tua peserta didik, karena kan ini kan mereka ini anak kelas 10 ya, artinya dia belum terlalu terbiasa dengan iklim di sekolah kita, maka saya mensosialisasikan, menginformasikan nama-nama aplikasi yang mereka harus gunakan. Dulu semester 1 ada Spintar, bahkan Bapak Ibu saya membuat Zoom Meet pembinaan khusus tata cara penggunaan aplikasi-aplikasi ini. Kita adakan simulasi membuat Google Classroom, masuk Google Classroom, kemudian kita adakan sosialisasi penggunaan Prof, bahwa mereka tidak bisa melihat atau membuka jendela lain, dan lain sebagainya, itu sudah saya sosialisasikan melalui pembinaan yang setiap bulan tadi. Nah, kemudian ini saya kasih catatan, bahwa aplikasi di atas tergantung kesepakatan antara guru mata pelajaran dengan peserta didik, sehingga PJ bisa berkomunikasi dengan guru mapel tentang aplikasi yang akan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi ketika Bapak Ibu guru, anak-anak kita menggunakan aplikasi ini ya, anak-anak itu sudah terbiasa, kalaupun masih ada yang bertanya, itu tidak akan banyak. Di akhir, izinkan saya menyampaikan hal berikut Bapak Ibu, bahwa kita sebagai wali kelas, tentu di atas segalanya adalah kita harus menyadari bahwa kita diberikan tugas seperti ini, sejatinya hanyalah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengizinkan kita untuk menjalankan tugas ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah referensi untuk Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.